2 hari kemudian, di tempat lain, seorang perempuan nampak mual karena mencium bau masakan di rumahnya. "Bibi masak apa sih? Kok bau banget?" tanya perempuan itu. "Bibi masak seperti biasa non, masak nasi goreng kesukaan non Sahra," jawab Big Jana perempuan yang sudah lama bekerja di rumah orang tua Sahra itu. "Tapi kok baunya aneh sih, enggak kayak biasanya, jangan-jangan bumbunya basi Big," keluh Sahra. "Basi bagaimana non? Ini orang bibi baru bikinnya tadi," jawab Big Jana. "Tapi aku mual mencium baunya Big, ini aja bibi lihatkan aku tutup hidung," timpal Sahra. "Huik." Sahra langsung berlari ke kamar mandi dapur karena dia tiba-tiba mau muntah. "Aneh, kayak orang lagi hamil aja si non Sahra teh," gumam Big Jana merasa heran. "Big, siapa yang aku dengar mau muntah tadi?" tanya Salma, mamanya Sahra. "Itunya, non Sahra teh muntah-muntah di kamar mandi belakang, gara-gara mencium bau nasi goreng yang baru bibi masak ini," jawab Big Jana. Nampak Salma menatap Big Jana dengan heran. "Kenapa bisa muntah? Ini kan nasi goreng kesukaannya Sahra sendiri," ucap Salma dengan raut wajah heran. "Saya juga enggak taunya, seperti orang ngidam aja," timpal Big Jana. Salma langsung menyusul putrinya di kamar mandi belakang. "Ya Allah Sahra, kamu kenapa nak?" tanya Salma melihat putrinya yang terduduk dan bersandar di dinding kamar mandi. "Ma, Sahra lemes banget, rasanya gak kuat lagi buat berdiri," aduh Sahra. "Ervan, Papa," teriak Salma memanggil putranya dan suaminya. Sedangkan yang dipanggil itu sedang duduk minum kopi di ruang keluarga, karena harinya masih pagi dan belum waktunya berangkat bekerja. "Ada apa Ma?" tanya Pak Akmal nampak tergopoh-gopoh menghampiri istrinya di kamar mandi. "Sahra Pak, dia lemas banget abis muntah," ucap Salma. "Sahra kenapa Ma?" tanya Ervan yang baru menyusul papanya. "Angkat adik kamu ke kamarnya Van, biar papa telpon dokternya dulu," ucap Pak Akmal. Seketika mata Sahra langsung melotot mendengar kata dokter, karena dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. "Enggak usah panggil dokter Pak, Sahra minum obat aja, kayaknya cuman masuk angin nanti juga sembuh," tolak Sahra dengan suara yang lemas. "Telpon aja dokternya Pak, kita bagaimana bisa tahu Sahra sakit apa kalau gak diperiksa sama dokter," timpal Salma. "Mama, aku gak mau diperiksa dokter," timpal Sahra menolak. "Kenapa? Perasaan kamu tidak takut suntik? Apa ada yang kamu sembunyikan dari Mama?" tanya Salma menatap wajah putrinya yang memucat. Bruk. Sahra langsung jatuh pingsan, karena kepalanya terasa berputar dan sudah tidak bisa menahan rasa lemas di badannya. "Ervan, buruan angkat adik kamu, lihat dia pingsan," pekik Salma sambil menahan badan Sahra yang pingsan di pelukannya. Ervan langsung membopong adiknya menuju kamar di lantai atas, sedangkan Pak Akmal menelpon dokter. Salma nampak mondar-mandir, jelas saja dia sedikit curiga, karena melihat putrinya yang sangat takut kalau akan diperiksa dokter. Salma juga terngiang-ngiang dengan ucapan Big Jana tadi. Seperti orang ngidam aja. Itulah yang ada di otak Salma saat ini. "Ya Allah, semoga itu hanya pikiran aku saja, Sahra tidak mungkin begitu, selama ini dia fokus kuliah dan dia juga mengaku tidak punya pacar, jadi gak mungkin kan," gumam Salma dengan perasaan was-was. 25 menit kemudian, dokternya pun datang. Dokter Salma dan suaminya langsung meminta dokter itu untuk masuk dan memeriksa Sahra. Sedangkan mereka hanya menunggu di depan kamar takut mengganggu konsentrasi dokternya. "Papa kok malah manggil Gaskra, bukannya dia dokter kandungan?" tanya ibu Salma heran. "Dia bisa juga memeriksa orang sakit lainnya," jawab Pak Akmal. Lalu sang istri hanya mengangguk.
Tidak lama dokter itu pun keluar dan nampak dia meresepkan obat dan menyodorkan kertasnya untuk Ervan. Apakah Sahra sudah menikah? Tanya dokter itu yang tidak lain adalah temannya Gavin. Maksud kamu apa bertanya kayak gitu Gaskra? Bukannya kamu tahu kalau Sahra masih kuliah? Kalau dia menikah pun pasti kami undang, jawab Pak Akmal. Nampak dokter Gaskra menghela nafasnya berat. Gaskra adalah dokter kandungan, dia adalah anak pemilik rumah sakit. Selamat ya, sebentar lagi tante dan om bakal punya cucu. Sahra mengandung, dan kandungannya baru menginjak 3 minggu. Duar. Bagai disambar petir di siang bolong, Ervan dan kedua orang tuanya dibuat kaget mendengar ucapan dokter Gaskra barusan. Kamu bercanda kan Gas? Enggak mungkin Sahra hamil, dia menikah aja belum, sangga Ervan. Tapi itulah hasil pemeriksaan aku Van, kalau kalian ingin lebih pasti lagi, bawa saja Sahra ke rumah sakit karena di sana ada alat USG-nya biar lebih pasti, karena aku menghitung dari tanggal terakhir dia menstruasi, dia juga sudah sadar dan aku minta untuk mengetes pakai tes spek tadi, hasilnya garis 2, kalau begitu aku langsung pamit karena ada pasien juga di rumah sakit. Ucap Gaskra lalu pamit. Salma langsung menangis menutup mulutnya tidak percaya dengan semua yang dia dengar barusan. Ibu Salma dan suami serta putranya memasuki kamar Sahra. Bangun kamu! Bentak Pak Akmal. Sahra memejamkan matanya karena menahan rasa mual bergejolak di perutnya, namun seketika dia langsung duduk karena mendengar bentakan sang papa. Papa, kenapa? Tanya Sahra bingung, dia tadinya berharap kalau keluarganya itu tidak marah dan mau menerima cucunya itu. Siapa yang sudah menghamili kamu Kamu sengaja ingin mempermalukan papa kamu ini. Bentak Pak Akmal menatap tajam putrinya. Apa maksud papa? Ma, papa kenapa? Tanya Sahra pura-pura tidak mengerti, karena wajah papanya sangat mengerikan apabila marah begitu. Sahra, kamu berhubungan sama siapa? Tanya Ervan, membuat Sahra langsung terdiam. Anak siapa yang kamu kandung Sahra, siapa ayah bayi itu? Kenapa kamu tega mempermalukan keluarga kita? Bukankah mama meminta kamu untuk kuliah dengan benar dan jangan pacaran dulu, ucap Ibu Salma sambil memegang dadanya yang tiba-tiba sakit. Bro, mama, pekik mereka bersamaan. Ini semua gara-gara kamu Sahra, kalau sampai kamu tidak meminta tanggung jawab kepada laki-laki itu lebih baik gugur bayi di kandungan kamu itu, kamu membuat papa malu. Bentak sang papa. Sahra langsung menangis, karena untuk pertama kalinya sang papa membentak dia seperti itu. Ervan dan papanya langsung membopong mamanya menuju mobil. Sahra yang awalnya mau ikut, ternyata mobil papanya sudah keluar dari pagar rumah dan meninggalkan dia yang terdiam mematung. Apa abang dan papa begitu membenci aku? Lirih Sahra. Sahra kembali ke kamarnya, dia harus memberitahu kekasihnya kalau dia hamil. Halo? Ucap Sahra sambil menitik air matanya. Iya? Kenapa? Bisa gak jangan nelpon aku jam segini? Aku lagi sibuk, ketus kekasihnya di seberang sana. Arik, aku hamil, adu Sahra sambil menangis. Apa? Bagaimana bisa? Gugurkan saja kandungan kamu. Kenapa kamu tega? Bukankah kamu berjanji akan menikahi aku? Aku sudah menyerahkan semuanya untuk kamu, tapi kenapa kamu malah meminta aku menggugurkan kandungan aku? Isak Sahra dengan air mata yang berlinang. Kita putus saja, jangan hubungi aku lagi, aku gak bisa nikahin kamu dan jangan meminta tanggung jawab aku mau kamu menggugurkan kandungan kamu itu. Tut, halo, Arik, halo, hiks. Sahra menangis terngunggu sambil memeluk kedua lututnya. Kenapa kamu jahat Rik? Bukankah kamu sudah janji bakal nikahin aku hiks. Bagaimana nasibku setelah ini? Pasti papa bakal menggugurkan kandungan aku,
Hiks aku takut. Apa mama juga sama kayak papa? Apa Bang Ervan dan Bang Gavin juga sama mereka membenciku? Liris Sahra sambil mengusap air matanya yang terus mengalir. Flashback. Sahra kuliah dan dia tinggal di apartemen. Dia tinggal sendirian. Sahra punya pacar bernama Arik Arkan, yang entah bekerja apa karena dia tidak pernah mengatakan untuk Sahra tentang pekerjaannya. Mereka pacaran diam-diam, karena orang tua Sahra tidak mengizinkan pacaran. Sahra sangat mencintai Arik, karena ini adalah pertama kali dia pacaran. Dia merasa Arik sangat mencintainya hingga membuat dia menuruti semua kemauan Arik. Aku janji akan nikahin kamu Ra, apa kamu mau menyerahkan keperawanan kamu untuk aku? Aku berjanji kita akan menikah dan aku akan menjadi suami kamu nanti, ucap Arik terdengar sangat manis di telinga Sahra. Sahra yang sangat polos dan mau saja dibodohkan, dia tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang buaya. Karena terlalu cintanya dengan Arik, Sahra mau-mau saja menuruti kemauan laki-laki itu. Hingga sebulan setelah mereka berhubungan itu. Nomor Arik sangat susah dihubungi, kalau aktif dia selalu berkata sibuk dan banyak alasan lainnya. Flashback end. Di tempat lain, Gavin sedang makan siang dengan bosnya. Bos, apa perempuan kemarin itu baik-baik saja? Karena lutut dan sikunya kelihatan luka dan berdarah, ucap Gavin tiba-tiba teringat dengan perempuan yang marah-marah waktu itu. Apa motor yang rusak itu sudah kamu minta Nick dan rival untuk memperbaikinya? Sudah bos, tapi bagaimana dengan perempuan itu? Tidak usah dipikirkan. Perempuan itu terlalu cerewet, kalau dia kesakitan tidak mungkin dia punya tenaga untuk mengutuk kamu. Dia kuat saja dan saya yakin dia sehat-sehat saja sekarang, timpal Jay. Gavin akhirnya hanya bisa manggut-manggut. Apa Alea dan Alvin masih belum ditemukan? Belum bos. Mungkin dia disembunyikan pesaing bisnis Anda, kalau tidak kenapa sesulit ini kita menemukan mereka berdua, timpal Gavin. Tiba-tiba ponsel Gavin berdering. Dia pun mengalihkan perhatiannya ke ponsel dan Jay mempersilahkan dia untuk mengangkat teleponnya. Saya angkat telepon dulu bos, dari Bang Ervan, ucap Gavin dan Jay hanya mengangguk. Karena ini masih jam istirahat. Halo Bang. Apa kamu masih kerja? Apa kamu bisa ke rumah sakit sekarang? Mama masuk rumah sakit dan kena serangan jantung. Apa? Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Ceritanya panjang, sebaiknya kamu langsung ke rumah sakit aja. Iya Bang, aku akan izin untuk pulang, jawab Gavin. Setelah itu dia langsung kembali ke meja tadi dan menatap bosnya. Bos, apa saya bisa izin pulang? Saya tidak tahu apa besok saya bisa masuk kerja. Ibu saya kena serangan jantung mendadak, ucap Gavin dengan wajah sedih memikirkan kondisi mamanya di rumah sakit sana. Iya, pakai saja mobil, saya nanti bisa pulang bersama Nick dan rival, jawab Jay. Kedua bodyguardnya itu selalu ikut setiap hari kemanapun Jay pergi, mereka memantau dari jauh agar tidak terlalu mencolok. Terima kasih banyak bos, nanti saya akan memberi kabar kalau saya besok masuk kerja ataupun tidak, ucap Gavin. Jay hanya mengangguk dengan tatapan nanarnya. Setelah Gavin menjauh dan menghilang dari pandangannya, Jay hanya bisa menghela nafasnya berat. Mendengar kata serangan jantung membuat dia jadi teringat dengan ibunya yang sudah tiada, karena ibunya terkena serangan jantung akibat mengetahui istrinya yang meninggal karena bunuh diri. Jay merindukan mama, Jay harap mama tenang dan bahagia di alam sana. Jangan pernah memikirkan papa ya ma, karena papa punya kehidupannya sendiri dan dia juga tidak pernah menemui aku dan Dakan lagi. Karena menurutnya kita adalah anak pembawa sial dan tidak membawa keberuntungan, batin Jay sendu. Gavin sudah sampai di rumah sakit yang lokasinya dikirim Ervan tadi. Bagaimana keadaan mama?
Tanya Gavin dengan wajah yang sangat khawatir. Mama sudah siuman? Jangan membahas Sahra di depan Mama, ucap Ervan tiba-tiba membuat Gavin yang ingin masuk langsung menghentikan langkahnya. Kenapa? Ini juga Sahra kenapa enggak ikut? Semua ini karena Sahra membuat Mama jadi begini. Entah apa yang terjadi dengan keluarga kita padahal aku saja tidak pernah mempermainkan seorang perempuan, kenapa harus terjadi di keluarga kita Gavin? Sahra hamil, lirik Ervan. Gavin langsung terdiam menatap abangnya dengan wajah yang tidak percaya, apa dia barusan salah dengar? Apa aku salah dengar Bang? Kamu enggak salah dengar Vin, Sahra diperiksa dokter Gaskra dan dinyatakan hamil 3 minggu. Duar. Kaki Gavin terasa lemas membuat dia langsung terduduk di kursi ruang tunggu. Dia sudah meminta adiknya untuk kuliah dengan benar tanpa pacaran, karena Gavin tahu pacaran itu akan merusak hidupnya. Kenapa jadi begini? Tiba-tiba Gavin teringat sumpah serapah perempuan beberapa hari yang lalu itu. Ini hanya kebetulan kan? Bukan karena kutukan perempuan itu. Lagian dia bukan Tuhan yang tahu saja kehidupan seseorang, gumam Gavin. Sahra adalah adik kesayangan mereka, karena dia adalah perempuan satu-satunya. Apa yang perempuan itu minta selalu mereka turutin kecuali pacaran.